Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang saya hormati kepada Ibu Puput Yanita Senja selaku dosen mata kuliah leadership, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan, semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Duana Aritonang sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, Faizah Laun Nikmah sebagai pemateri kedua, Salma Risa sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Ahmad Mahrus sebagai pemateri keempat. Dan langsung saja untuk materi pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik dan transformasional. Karisma adalah kata Yunani yang berarti karunia yang diilhami oleh Tuhan, seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat atau memprediksi kejadian di masa depan. Menurut Weber, karisma terjadi selama krisis sosial ketika seorang pemimpin muncul dengan visi radikal yang menawarkan solusi untuk krisis dan menarik pengikut yang percaya pada visi tersebut. Dalam 2 dekade terakhir, beberapa ilmuwan sosial merumuskan versi teori yang lebih baru untuk menggambarkan kepemimpinan karismatik dalam organisasi. Misalnya Conger dan Kanunggo 1987, 1998, Hose 1977, Samir, Hose dan Arthur 1993. Teori-teori neokarismatik ini menggabungkan beberapa ide Weber. Tetapi dalam hal lain mereka berangkat dari konsepsi awalnya tentang kepemimpinan karismatik Beyer 1999, Conger 1989. Teori-teori yang telah baru menggambarkan motif dan perilaku para pemimpin karismatik dan proses psikologi yang menjelaskan bagaimana para pemimpin ini mempengaruhi bawahan, atau Jacobson dan Hause 2001. Istilah transformasional dan karismatik digunakan secara bergantian oleh banyak penulis, tetapi meskipun ada kesamaan, ada beberapa perbedaan penting. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faizah Laun Nikmah. Ya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang kesamaan dan beberapa perbedaan penting. Teori atribusi kepemimpinan karismatik dari Conger dan Kanuo 1987 mengajukan kepemimpinan karismatik berdasarkan asumsi bahwa karisma adalah fenomena atribusi. Selanjutnya, versi halus dari teori tersebut disajikan oleh Conger 1989 dan oleh Conger dan Kanuo 1998. Perilaku pemimpin. Atribusi pengikut karisma tergantung beberapa jenis perilaku pemimpin. Perilaku-perilaku ini tidak diasumsikan ada pada setiap pemimpin karismatik pada tingkat yang sama, dan kepentingan relatifnya tergantung pada tingkat tertentu pada situasi kepemimpinan. Visi baru dan menarik. Seorang pemimpin yang mendukung status quo atau hanya mengadvokasi perubahan kecil dan bertahap tidak akan dipandang sebagai karismatik. Daya tarik emosional terhadap nilai. Pengikut lebih cenderung mengaitkan karisma dengan pemimpin yang menginspirasi mereka dengan daya tarik emosional terhadap nilai dan cita-cita mereka. Para pemimpin menggunakan otoritas strategi inovatif untuk mencapai tujuan penting agar memperoleh kekuatan ahli strategi berhasil. Selanjutnya yaitu perilaku tidak konvensional. Karisma cenderung dikaitkan dengan kepemimpinan yang bertindak dengan cara yang tidak konvensional untuk mencapai visinya. Metode pemimpin dalam mencapai tujuan ideal harus berbeda dari cara konvensional dalam melakukan sesuatu untuk mengesahkan pengikut bahwa pemimpin luar biasa. Selanjutnya, pengorbanan diri. Pemimpin lebih cenderung dipandang karismatik jika mereka membuat pengorbanan diri untuk kepentingan pengikut dan mereka mengambil resiko pribadi atau mengeluarkan biaya tinggi untuk mencapai visi yang mereka dukung.
keyakinan dan optimisme. Kepemimpinan yang tampak percaya diri tentang proposal mereka lebih cenderung dipandang sebagai karismatik daripada pemimpin yang tampak ragu dan bingung. Selanjutnya, proses pengaruh. Proses pengaruh utama adalah identifikasi pribadi yang melibatkan keinginan pengikut untuk menyenangkan dan meniru pemimpin. Kondisi yang memfasilitasi. Pemimpin karismatik lebih mungkin muncul dalam situasi krisis di mana orang khawatir tentang kerugian ekonomi, bahaya fisik, atau ancaman terhadap nilai-nilai inti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang teori konsep diri kepemimpinan karismatik. House mengusulkan sebuah teori untuk menjelaskan kepemimpinan karismatik dalam hal serangkaian proposisi yang dapat diuji yang melibatkan proses yang bisa diamati daripada cerita rakyat dan mistik. Di teori konsep diri kepemimpinan karismatik ini memiliki sifat dan perilaku kepemimpinan. Yang pertama, mengartikulasikan visi yang menarik. Yang kedua, menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif ketika mengartikulasikan visi. Ketiga, mengambil risiko pribadi dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi. Yang keempat, mengkomunikasikan harapan yang tinggi. Yang kelima, mengekspresikan optimisme dan kepercayaan pada pengikut. Yang keenam, mencontohkan perilaku yang konsisten dengan visi. Ketujuh, mengelola kesan pengikut terhadap pemimpin. Kedelapan, membangun identifikasi dengan kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir, memberdayakan pengikut. Pemimpin karismatik menggunakan bahasa yang mencakup simbol, slogan, citra, dan metafora yang relevan dengan pengalaman dan nilai-nilai pengikut. Beberapa studi tentang pemimpin karismatik telah mengidentifikasikan aspek-aspek spesifik dari komunikasi mereka yang membantu mengkomunikasikan visi yang menarik dan optimis. Misalnya, sebuah penelitian yang menganalisis konten pidato Presiden Amerika Serikat menemukan lebih sering penggunaan metafora oleh presiden yang dianggap sangat karismatik atau Mio, Reggio, Levin, dan Risch pada tahun 2005. Nah, materi selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Proses di mana para pemimpin menarik nilai dan emosi pengikut adalah fitur utama dalam teori kepemimpinan transformasional dan visioner saat ini dalam organisasi. Menurut Burns, bagaimanapun teori kepemimpinan transformasional yang lebih baru atau lebih memperhatikan pencapaian tujuan dengan tugas pragmatis daripada peningkatan moral pengikut atau reformasi sosial. Adapun cara pemimpin mengubah dan memotivasi pengikut dengan 1. Membuat mereka lebih sadar akan pentingnya hasil tugas. 2. Mendorong mereka untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri demi organisasi atau tim. 3. Mengaktifkan atasan mereka demi organisasi atau tim serta kebutuhan pesanan. Selanjutnya ada perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin transformasional dan transaksional dijelaskan dalam dua kategori besar metakategori perilaku, masing-masing dengan subkategori tertentu. Rumusan awal teori ini mencakup 3 jenis perilaku transformasional, yaitu yang pertama, pengaruh ideal. Pengaruh ideal adalah
perilaku yang meningkatkan identifikasi pengikut dengan pemimpin seperti memberikan contoh keberanian dan dedikasi dan membuat pengorbanan diri untuk menguntungkan pengikut. Kedua, stimulasi intelektual adalah perilaku yang mempengaruhi pengikut untuk melihat masalah dari perspektif baru dan mencari solusi yang lebih kreatif. Ketiga, pertimbangan individual termasuk memberikan dukungan, dorongan, dan pembinaan kepada pengikut. Revisi teori menambahkan perilaku transformasional lain yang disebut motivasi inspirasional yang mencakup mengkomunikasikan visi yang menarik dan menggunakan simbol untuk memfokuskan supaya bawahan. Namun, revisi lain oleh Bass dan Avolio membedakan antara perilaku pengaruh yang didealkan dan atribusi karisma, meskipun tidak jelas mengapa skala terakhir dipertahankan dalam kuesioner yang dirancang untuk mengukur suatu perilaku yang dapat diamati. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Mas Makrus. Dalam formulasi asli dari teori tersebut mencakup dua jenis perilaku transaksional, yaitu pertama, perilaku penghargaan kontingen mencakup klarifikasi pencapaian yang diperlukan untuk mendapatkan penghargaan dan penggunaan insentif untuk mempengaruhi motivasi tugas bawahan. 2. Manajemen pasif dengan pengecualian termasuk penggunaan hukuman kontingen dan tindakan korektif lainnya dalam menanggapi penyimpanan yang jelas dari standar kinerja yang dapat diterima. Kemudian, pedoman untuk pemimpin inovatif. Pertama, mengartikulasi visi yang jelas dan menarik agar memperkuat visi yang ada serta dapat membangun komitmen terhadap visi baru. 2. Menjelaskan dengan baik agar visi yang disampaikan dapat meyakinkan para pengikut ataupun karyawan lainnya. 3. Selalu percaya diri dan tetap optimis terhadap keyakinan dalam visi untuk mencapai keberadilan kelompok. Kelima, yang keempat yaitu gunakan tindakan simbolis yang dramatis untuk menekankan nilai-nilai kunci kepedulian terhadap tujuan yang ditujukan dengan cara seorang manajer menghabiskan waktu untuk keputusan alokasi sumber daya yang dibuat ketika pertukaran diperlukan. Selanjutnya, menurut contoh. Jadi menurut contoh, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata merupakan salah satu cara seseorang ataupun seorang pemimpin dapat mempengaruhi komitmen bawahan adalah dengan memberikan contoh perilaku teladan dalam interaksi sehari-hari dengan bawahannya. Memberikan ataupun memberi contoh terkadang disebut sebagai teladan. Jadi ini sangat penting untuk tindakan yang tidak menyenangkan, berbahaya, tidak konvensional atau kontroversial. Nilai-nilai yang harus dianut oleh seorang pemimpin dalam berperilaku keseharian dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat nyaman. Pemimpin atas selalu menjadi sorotan bawahannya.
dan tindakan mereka diperiksa dengan cermat oleh pengikut untuk mencari makna tersembunyi yang memungkinkan tidak dimaksudkan oleh seorang pemimpin tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.